Rahim, Ya, Pak Rohim orangnya kalem banget ya, suaranya lembut, doanya khusyuk. Saya ingatkan berdoa itu penting, perlu dan harus. iya, Karena intinya berdoa itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pak Rahim. Tapi pesan saya jangan terlalu dekat, takutnya nanti dipanggil. Kalau terlalu dekat itu manggilnya gampang. Bapak belum udah serem banget. Makanya, tapi itu tetap pastinya apapun yang terjadi kita sudah siap. Iya. Dan kita di sini siap untuk memenangkan Mas Bram dan Bang Dul. Ya kita lihat ya wajah-wajahnya dari Kembangan, dari mana? Kita tadi? sapa dulu dari 4 kelurahan ya. Mana tadi yang pertama? Dari 4 kecamatan. 4 kecamatan. Dari Palmerah. Dari Kembangan. Dari Tambora. Kebon Jeruk. Ini dari mana? Kebun jeruk. Kebun jeruk. Ini jeruknya kayaknya ya. Bukan, ini kebunnya. Kebunnya. Ini jeruk yang masih segar ya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini walaupun dari 4 kecamatan tapi semuanya kompak. Betul. Kompak lihat nih. Baru duduk kelihatan. Nih Bang Dul, orang kompak tuh duduk aja udah kelihatan. Nih, yang cantik ngumpul yang cantik, ya kan? Yang ganteng ngumpul yang ganteng. Iya. Nah, yang jelek nyebar. Bener kalau jelek jangan ngumpul. Kalau ngumpul Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Lebih cepat ketahuan. Betul sekali ya, salut ya. Kita beri semangat bagi teman-teman kita yang merasa jelek ya. Karena orang itu kalau merasa jelek, buat saya ya, orang merasa jelek itu jauh lebih mulia daripada orang merasa cakep. Benar. karena Orang yang merasa jelek itu ada kemungkinan sebenarnya dia cakep. Tapi kalau orang yang merasa cakep, nah itu sudah pasti jelek. Jadi lebih mulia yang merasa jelek gitu loh. Tetap semangat loh, setuju. Setuju. Jelek Tapi setuju. pesan saya kita beri semangat. Walaupun jelek, jangan pernah takut mencintai orang lain. jangan takut. Nah, walaupun jelek, jangan takut mencintai orang lain. Makanya nggak bisa takut, jangan dicintai. Kita motivasi malah. Kalau kita jelek mencintai orang lain, orangnya ih takut. Jangan kita yang takut. Kalau jelek udah cintain aja. Siapa tahu nyangkut. Iya. Jangan banyak yang jomblo nih ya. Ada. Coba yang jomblo. Ada yang jomblo? Oh, Ada. Gak apa-apa. Yang jomblo ini acara luar biasa. Ini acara penuh dengan aura positif. Iya. Jadi saya doakan juga yang jomblo setelah acara ini semoga mudah-mudahan cepat nemu jodoh. Amin. Ini namanya nemu, orang bertanggung jawab itu kembalikan ke yang punya. Rasanya dapat jodoh itu loh ya. Nah kalau dapat lah itu punya Anda, kalau nemu itu berarti punya orang lain. Kembaliin. Nah, harus dikembalikan. Ini Itu dong, kan. bukan kata jodoh. Yang namanya prinsipnya kalau nemu itu berarti bukan punya kita. Iya. Ya kalau dapat, nah itu baru hak kita. Ini ada bapak-bapak Bawaslu. Ada? Bapak Bawaslu ada? Enggak ada. Ada pasti ada. Ayo kita Ayo invitasi ya. tuh. Halo Bapak, Ibu. Terima kasih sudah mengawal kita luar biasa. Tepuk tangan untuk Wah, Bapak Bapak dan Ibu Bawaslu Bawaslu juga. Capek-capek ya. Mudah-mudahan sehat. Jadi mengawal supaya demokrasi kita ini berjalan lancar, tidak Amin. ada sesuatu yang kira-kira tidak baik, dan tentu saja Bapak-bapak ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak Bawaslu. Sudah terima kasih. Kita boleh ngasih hadiah kuis dong. Boleh. Tadi kita dengar udah selesai. Apa? Tadi saya dengar Oh, banyak. dari ada kuis. Emang mau ngasih apa maksudnya? Ini kan sudah bimtek tuh. Sudah. Artinya tahu kan, ilmu-ilmunya sudah dapat kan, kita tes ya. Nah, Pak Pak Bawaslu boleh ngasih pulsa 100.000 boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Boleh kalau 100.000 boleh. Pilih ya satu orang yang kira-kira. Ya, siapa yang mau pulsa 100.000? Cerdas. Angkat tangan, kita tunjuk. Siapa yang mau? Bu, yang tadi angkat tangan dulu. Dia Bu yang paling pinggir. Nah, Wow. nah Bu, sini maju aja, maju. Silakan Bu. Silakan di sini. Waduh,
Ibu, silakan. Wah, luar biasa betul. Saya, Bu, kalau Ibu pakai selayarnya seperti ini, benernya harus diletakkan di depan dua-duanya. Ya. Jangan sampai di belakang. Sehingga maksudnya ditarik kamunya betul. Kalau depan yang bisa dijagain sendiri. Iya. Baik Ibu. Iya, Karena ini adalah Ibu di tengah, Ibu di tengah. karena ini adalah acara BIMTEK relawan. Yes. Di sini ada bimbingan teknis. Banyak sekali ilmu yang sudah didapat. Saatnya saya bertanya. Tapi jangan yang sulit-sulit ya, Mas. Ya, yang ya. berkaitan ini pasti berkaitan dengan teknis yang pasti sudah tadi ada pembekalan sudah. Dan teman-teman semuanya dengarkan, kalau Ibu nanti tidak bisa menjawab, boleh diambil langsung angkat tangan, hadiahnya untuk Anda kalau benar. Oke? Oke. Iya. Berarti siapa yang menjawab dengan benar yang dapat pulsa 100.000. Betul. Siap. Maka dengarkan baik-baik. Baik. Dan inilah pertanyaannya, berhadiah Rp100.000. Ya. Ibu namanya siapa? Nur Asia. Betul. Bimtek, pembekalan. Sudah. Saya kira tuh tadi mau kenalan namanya siapa. Itu soalnya. Agak ribet. Siapa namanya tadi? Asia. Tuh. Asia. Calon tuh tahu kan namanya? Enggak tahu. Dan dia tahu. Ibu selamat. Walaupun ikut bimbingan teknis, ikut pembekalan, namanya tetap tahu loh Ibu. Namanya tahu loh, Bu. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Rahasia. Kecerdasan Ibu sangat. Mohon maaf ya, itu nggak usah ikut bimbingan teknis. Habis mandi, sarapan, keluar rumah ditanya juga tahu. Aku datang bimtek dulu. Bukan pinter ya, tanya nama sendiri. Masih ada nggak? Masih. Yang lain siapa yang mau ya? Ayo. Banyak yang mau. Yang sana. Dari sana. Yang cowok, yang cowok. Ayo Pak, jadi Pak. Orlando. Iya. Iya. Ke sana. Iya. Siapa? Dari mana? Dari Pulau Pangeran. Itu baru perkenalan, bukan soal. Keponakan. Saya udah bilang. Dari Jatipulo. Namanya Andriansa. bukan. Andriansa dari Jatipulo. Enggak, tadi ada ibu dapat pertanyaan nama siapa? Nur Asia dapat 100.000. Kegapangan ya kan? Oh, masa cuma ditanya nama doang dapat hadiah. Lu kalau ini mah Bimtek beneran. Ini bisa diadu. Lulusan apa dulu? SMA. Ya bukan. SMP, SMA kan dulu dapat pelajaran sejarah. Nah, nama pengetahuan. Masih tahu nih. Patih Kerajaan Majapahit yang terkenal. Nah, pertanyaannya juga bukan itu. Apa ada kaitannya sama itu? Udah 5 kali jawab ini. Siapa nama istri Patih Gajah Mada? Gampang. Saya lomba. Apalagi ini di Ibu Gajah Mada. apa? Ibunya Gajah Mada. Siapa nama istri Cak Lontong? Bu Cak Lontong. Ya benar. Ya iya, istrinya Gajah Mada, Bu Gajah Mada, benar. Gajah Mada. Luar biasa. Lagi. Mau lagi dia. Ini kalau dengar Gajah Mada mau dia. Lagi. Minta ke Bu Gajah Mada sana. Gajah Mada. Tapi minimal beliau ini memang cerdas. Idenya ada. Bisa tahu loh namanya.
punya kacamata bisa tahu namanya hebat banget. Semua juga begitu. Nah, iya. Istrinya Bang Dul siapa? Budul. Boleh. Budul. Luar biasa ada ya. Sore ini apalagi Bang Dul datang begini, tentunya mereka ingin mendengar sepatah, dua patah, tiga patah, apa 40 patah. Iya, pokoknya ini yang paling ditunggu di sini bukan kita tapi Bang Dul. Ini. Kenapa? Oh, kalau Ibu saudaranya Calontong. Ikut ya, lama-lama patah. Oke, kalau gitu langsung aja ya. kita beri kesempatan. Sebenarnya kita kesini mau jemput ibu nih ya. Ini kalau Ibu tadi jawab apa? Orang kita nggak nanya. Jawab sendiri. Ya sendiri. nanya kita kalau itu nanya siapa? Betul. Alhamdulillah. Suaminya mau bertahan. Ya namanya begitu nggak bakal kemana ya gitu ya. Baik Cak, langsung inilah dia. Bang Dul. Aduh, udah cukup ah. Ini lagi bintang nih, bukan stand up comedy. Gua betul-betul bintang. Selamat sore, cantiknya Babe, sehat semua. Oke, karena Kak Seto nggak datang diganti Kak Setan nih berdua ya. Ya. Oke, yang saya hormati Mas Bambang selaku koordinator Pusat Relawan Abah Korsidul, Bu Sri Suryani koordinator, kemudian Pak Enggang Firmansyah, Bapak Ustadz Mukrisin dan seluruh koordinator TPS. Ini saya bersyukur ini yang keempat kita ketemu. Bintang kelima tapi saya datang keempat, ketiga. Nggak tahu kok saya semakin yakin menang ya. Saya setiap masuk ke Bintang relawan Abah Sidul, kok yakin menang gitu. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dari Mas Pramono Anung. Beliau tidak bisa hadir sore ini dan beliau menugaskan saya datang ke sini. Artinya apa? Inilah kerja keras kita. Tidak ada cara lain, cara kita menang, kita harus bekerja keras. Teman-teman sekalian, saya bersyukur, saya tidak berani nge-claim. Tapi hampir mungkin 70% orang-orangnya Abah Bang Anies ada di kita. Mereka membantu kita. Karena apa? Bang Anies telah juga merilis visi misinya kita baca. Dan hampir rata-rata visi misinya sama dengan kita. Karena pada dasarnya Jakarta ini tidak bisa pembangunan, tidak dilanjutkan, harus dilanjutkan. Siapapun gubernurnya, seperti kita lihat hasil yang Bang Anies bangun, misalnya JIS, infrastruktur luar biasa, cuman nggak sempat selesai karena waktunya nggak cukup untuk membangun infrastruktur transportasi. Kita lanjutkan. Ada yang bilang nanti kita akan pindahkan bikin JIS baru. Itu apa? JIS sudah ada, kenapa kita mesti pindahkan? Kita lengkapi, kita sempurnakan. Tadi saya lewat dari tempat lain, tadi saya ke Tanjung Priok lewat JIS. LRT sudah kok, tiang-tiang panjang sudah. Mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan LRT kita bisa sampai ke JIS. Apalagi kalau kita lakukan percepatan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur Bintek ini dilakukan secara serius. Memang tidak ada cara lain, kita harus serius menghadapi pertempuran ini. Ini pertempuran terakhir kita. Karena 2024, 2029 inilah pilkada. Setelah itu belum ada pilkada. Baru ada pilkada nanti 2029.
sampaikan kepada tetangga kita, salah memilih 5 tahun Jakarta menderita. Saya sangat yakin rekan-rekan yang bintek hari ini, walaupun secara teknis dibekali, tapi saya yakin sosialisasi di tengah masyarakat yakin akan disampaikan. Sudah berapa kali kami sampaikan apa saja program yang akan kita hadirkan. Misalnya untuk tingkat RT RW, kita akan tingkatkan insentif RT RW. Dulu RT 2 juta, RW 2,5 juta akan kita tingkatkan menjadi 4 juta dan 5 juta. Kemudian dasar wisma kita tingkatkan, Bupati akan kita tingkatkan, Posyandu akan kita tingkatkan, bahkan yang namanya RT RW akan kita pasang CCTV 24 jam. Nah, insya Allah besok hansip tidak usah dibiayai oleh warga, tapi hansip dibiayai oleh pemerintah. Karena nanti setiap hansip akan dibekali satu alat monitor untuk melihat CCTV. CCTV ini tentu menggunakan WiFi. WiFi itu bisa digunakan untuk anak-anak kita belajar. Nggak perlu lagi kita bangun jaringan WiFi khusus, karena semua CCTV kita akan gunakan WiFi. Itulah yang dibilang smart city. Kemudian KJP akan kita tingkatkan. KJMU kalau dulu setiap tahun, besok tidak, kita kontrak langsung 8 semester. Anak-anak kita dari mulai benar sampai lulus kuliah semuanya beasiswa. Nah, jadi artinya kenapa ini Mas Pramono dan Bang Dul jadikan? Karena PAD Jakarta ini besar, 81,5 triliun, sangat besar. Artinya Jakarta bisa menggratiskan sampai apa saja. Bahkan kita akan menggratiskan 15 golongan untuk menggunakan MRT, LRT, busway, Jaklingko gratis. Apa 15 golongan? PNS, keluarga TNI Polri, orang-orang kerja honorer, lansia, kemudian PKH, Jumantik, itu mereka akan mendapat. Iya betul, artinya ini sebetulnya ada catatan di sini. Cuman artinya semua infrastruktur masyarakat akan kita tingkatkan. Kenapa kita berani tingkatkan? Bapak Ibu coba belajar nanti pulang, buka websitenya Pemda DKI, lihat APBD DKI. Di APBD DKI sudah ditulis Silpa itu hampir 6,7 triliun. Silpa itu adalah sisa anggaran. Biasanya sisa anggaran itu terhitung saat proyek sudah berjalan. Ini tidak, Pak Bambang. Ini Pemda DKI sudah berani mengsilpakan 6-7 triliun. Inilah yang membuat keberanian Mas Pramono dan Bang Dul akan membuat Jakarta fun. Jadi artinya uang ini bisa kita pinjamkan dengan pemerintah sekitar Jakarta, di mana bunganya ini untuk menghidupi masyarakat Jakarta. Itulah kenapa beasiswa bisa kita tingkatkan, gratis bisa kita lakukan. Selain kita punya anggaran, tapi kita akan punya keuntungan. Ingat Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Tidak ada cara lain menghadapi global yang harus kita lakukan, membangun sumber daya manusia. Selain bangunan sekolah akan kita lengkapi, dan manusianya pun harus kita persiapkan. Persaingan tidak bisa dihindari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada relawan Abah Horsidul yang sangat fokus melakukan bintek ini. Yakinilah yang bintek ini baru kita, yang lain belum melakukan bintek apa-apa. Jadi sekali lagi mari kita serius, fokus, karena kemenangan kita adalah kemenangan masyarakat Jakarta. Toprak nomor, Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, berarti selanjutnya. Terima kasih. Sebelum saya membacakan grafisnya ini, saya mohon para peserta untuk berdiri sejenak. Ya. Sebelum saya membacakan ikrar kesetiaan ini, saya ingin bertanya dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ini bersediakah untuk diambil ikrar kesetiaannya untuk menjadi tim Abdul ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non-Muslim nanti disesuaikan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan kekuatan dari Allah yang Maha Esa, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami dengan ini berjanji dan berikrar. Satu, kami dengan kesungguhan hati akan setia melaksanakan tugas sebagai tim pemenangan koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, dan koordinator TPS. Relawan Abah Forsidul untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Dua, kami siap dan sanggup menjalankan tugas yang diberikan tim dari Mas Pram dan Bang Dul dengan berdedikasi, jujur, dan amanah. Tiga, kami siap dan sanggup untuk memenangkan suara di TPS dengan mengawal sepenuh hati suara yang telah kami rekrut untuk ke TPS dan memilih Mas Pram dan Bang Dul. 4. Kami siap dan sanggup mendokumentasikan C1, mengawal perhitungan suara Mas Pram dan Bang Dul di TPS kami bertugas. Jadi kita membaca ikrar ini, maka bapak-bapak dan ibu-ibu secara resmi telah menjadi bagian dari tim relawan Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Kalau tadi sudah ikrar bersama, selanjutnya adalah penyematan atribut perjuangan kepada koordinator TPS. Dari masing koordinator TPS boleh turun. Iya. Koordinator kelurahan. Kelurahan terlebih dahulu. Lama. Baik, boleh berbaris terlebih dahulu koordinator TPS. Mana pas dulu boleh? Oh, kelurahan. Oke. Biar tambah semangat, tambah menyala lagi. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan, Bapak Ibu.
Masih kita akan foto bersama. Betul. Dipakai topinya. Tiga. Salam 3 jari dulu dong, kasih menyala. Oke, sudah boleh silakan. Abdul, Mas Pramando, menang. Boleh. Bergeser di sisi sebelah kiri izin Pak. Ibu-ibu ya, maaf ya. Oke, kita ke sebelah kiri, Bapak Ibu. Kita kasih menyala, boleh salam 3 jari. Salam 3 jari ya, salam 3 jari. Siap. 1, 2, 3. Oke, Mas Pram. Bandung. Mas Pram Bandung. Menang. Oke, kita boleh ke sisi sebelah kanan. Oke. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Oke, Mas Pram. Bandung. Mas Pram Bandung. Empat kali nih, berarti ya bukan berarti kita bercanda dan tidak serius. Bintek ini kan mengindikasikan bahwa kami siap berkompetisi. Nah, kompetisi Bintek ini bagian dari sebuah kompetisi. Nah, luar biasa, serius. Kalau dihitung jumlah mungkin sudah 320 koordinator hari ini saja. Jadi kalau dihitung udah 4 kali pertemuan sudah mencapai hampir 1.400 koordinator wilayah se-Jakarta. Gitu. Mas Pram tadi kan ini kan pendukung Abah ini kan sangat potensial di Jakarta. Tadi Mas Dul bilangnya ini bisa yakin menarik suara ini gimana Pak? Ya artinya tentu dengan Bintek ini kan teknis sebetulnya. Cuman di luar teknis pasti mereka akan melakukan sosialisasi. Untuk apa? Ikut pilkada. Ya minta maaf kemarin kan mungkin terdengar untuk memilih 3 supaya ya itu kan sayang gitu. Buat apa kita datang ke TPS kalau misal suara kita buang percuma. Nah, jadi artinya inilah bagian juga Bintek yang dilakukan untuk lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Intinya itu. Ya. Di Tambora ada kebakaran. Ya. 5 orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Upaya Ini problematik Jakarta ya. Kemarin kita sebetulnya apa ya? Kebakaran ini bukan berarti kejadian umum ya. Cuman tingkat permasalahan kepadatan. Kemarin Manggarai 1000 rumah. Inilah realita yang kita hadapi bersama. Maka itu tidak ada cara lain, kita harus bergotong royong. Pemukiman padat, mungkin pemasangan listrik juga barangkali tidak dengan sempurna. Penggunaan cas kadang-kadang orang lupa. Kebakaran bisa gara-gara lupa matiin kompor. Nah inilah artinya harus kita latih masyarakat Jakarta ini dengan sistem yang memang harus kita pahami. Makanya mungkin tidak ada hubungan dengan CCTV. Tapi kalau kita pasang CCTV, setiap RT RW minimal RT RW bisa kita pantau untuk menghindari hal-hal seperti ini. Tapi yang pasti infrastruktur Jakarta ini harus kita belah. Kita lihatlah Tambora, Manggarai, permasalahan jalan akses nggak ada. Pemadam mau masuk susah, gimana bisa? Ini kan harus kesadaran kita. Yuk, mau nggak kita berkorban? Bukan kita kusur, yuk kita buka jalan deh. Untuk kita hadapi kalau kayak gini nih nggak ada cara lain. Rescue harus utama. Nah jadi mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita dan insya Allah saya yakin akan bisa. Masyarakat Jakarta akan sadar tentang kepentingan keselamatan. Berarti Bang Dul berencana untuk menata ulang Tambora yang paling padat? Harus. Yang padat itu harus kita tata ulang. Maaf kemarin misal kita ke Kampung Bedek. Maaf nih. Mereka minta aja simpel ya. Ibu-ibu terutama. Bang di sini ada MCK. Cuma MCK-nya semuanya jongkok. Bisa nggak dibangun yang duduk? Kan simpel gitu loh. Apa kita terhadap kayak gitu-gitu kan? Nah jadi siapa bisa insya Allah. Dan kayaknya udah dibuat itu langsung. Ya, oke, makasih ya.